Shalom, perkenalkan nama Ibu Yulitana. Anak-anak, kita akan mulai belajar, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, Ibu mau bertanya, apa salah satu isi doa Bapa kami? Ya, salah satu isi dari doa Bapa kami adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa kelas 7 dapat memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, bersedia mengampuni orang lain, dan membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama dengan benar. Anak-anak, marilah kita menonton video indahnya mengampuni. Melai sakula atun due biti bawi ara Rahel tuntang tia. Ewen due bakawal. Tapi atun masalah je menampak ewen bakalahi. Metu jam istirahat Rahel tuntang kawala je beken uras melai luar. Bayat tia bewei je melai huang kelas. Rahel tame huang kelas, ia membongkar tasah manggau duit. Hel, narai jenggaumu. Duitku, tahi aku manggau, tapi jatun aku sundau. Duit te inenga bapakku akangku menabung. Coba ika menggau hindai. Iyo, kareh aku manggau hindai. Jatun ti duit te, mikeh ni haun duan ulu. Pasti te ulu je menakawa. Tapi ulu beken melai luar, baya ika ubewe tia je melai hong kelas tu. Ela asal menuduh, Hel. Mikeh kalapea mingkes duitmu. Ingat ku itena. Limbah kejadian te Rahel dia hakun bakawal dengan tia. Ewen due benyem dia hakun bapander. Tuntang hakasingi jatun kedamaian huang atei ewen.
Ije bulan tinai, Rahel merasih buku pelajaran. Ie sundau duit jenihau metute. Duit teh balihi melai buku pelajaran bahasa Inggris. Rahel sadar, wah aku salah jari menuduh Tia manduan duitku, padahal ia jatun mandua. Andau jewu hindai huang kelas. Tia, Tia, Buhen ika mentehau aku, maka aku je menakal duitmu. Tia, aku berlaku maaf, tangga jadi menuduh ikau menakau duitku. Sebujurah bikin ikau je mendua. Duit teh jari sundauku mele buku bahasa Inggris. Tia, aku berjanji dia kilau teh hindai dengam. Hakunlah ika mampun kesalahanku dengam. Yo, aku mampun ika, tapi elak ika mengulang tinai. Terima kasih Tia, ika tutup kawalku je bahalap ate ya. Setelah keduanya saling mengampuni, hubungan mereka terjalin dengan baik. Tidak ada rasa marah dan tidak ada rasa benci. Kedamaian, senyum dan tawa menghiasi hari-hari yang mereka lalui. Setelah menonton video tadi, apa dampak mengampuni dan tidak mengampuni bagi diri sendiri dan hubungan dengan orang lain? Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Mengapa kita harus mengampuni? Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15 dan Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Berikut ini beberapa alasan kita harus mengampuni. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, hidup mengampuni merupakan hidup yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup penuh dengan kesabaran, tidak pemarah dan tidak pendendam. Anak-anak, sekarang silakan kalian mencari di Alkitab, yaitu 2 ayat firman Tuhan yang berisi tentang mengampuni. Bagaimana cara kita mengampuni? Yang pertama, berdoa. Hal yang terutama ialah membawa pengampunan itu kepada Allah. Biarlah Tuhan yang bekerja dan memimpin setiap kehidupan kita untuk bisa mengampuni. Yang kedua, tanpa batas, yang artinya kita harus mengampuni semua orang yang berbuat salah kepada kita, bukan saja keluarga atau teman kita saja yang kita ampuni, tapi semua orang, bahkan orang yang tidak kita kenal. Pengampunan itu tak terbatas. Semakin banyak pengasihan yang kita berikan bagi orang lain, semakin diberkati hidup kita.
Yang ketiga, tanpa syarat, yang artinya kita mengampuni semua orang tetapi kita tidak meminta atau mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Seperti contohnya, kita mau mengampuni teman yang memukul kita tanpa kita harus memukulnya kembali. Dan yang keempat, tuntas, yang artinya ketika kita sudah mengampuni orang lain, maka tidak boleh ada dendam atau sakit hati lagi, atau merencanakan hal yang jahat kepada orang tersebut, dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu lagi. Seperti contohnya, ketika teman kita mengejek kita, maka yang harus kita lakukan adalah mengampuni dia dan tidak mengejek teman kita lagi. Dampak mengampuni yaitu yang pertama, Yesus Kristus Tuhan juga akan mengampuni segala kesalahan kita. Yang kedua, kita hidup penuh dengan damai dan sukacita. Dan yang ketiga, Yesus Kristus Tuhan akan semakin menyayangi kita. Hai anak-anakku yang kukasihi, jika ada orang yang membuatmu sedih, membuatmu marah, dan membuatmu kecewa, atau jika ada temanmu yang berbuat jahat terhadap engkau, janganlah engkau membalasnya, dan janganlah engkau menyimpan dendam terhadap mereka, tetapi ampunlah mereka dan tetap mengasihi mereka. Teruslah berdoa, agar engkau tetap memiliki hati yang sabar dan penuh sukacita. Aku mengasihimu, anak-anakku. Anak-anak, sekarang tugas kalian membuat kartu komitmen yang berisi komitmenmu untuk hidup saling mengampuni. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang luar biasa.
yang mengasihi dan mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus mengasihi dan mengampuni sesama kami. Tolonglah Tuhan, mampukan kami dalam keseharian hidup kami boleh melakukannya menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.